Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjalankan tugas UAS saya dalam mata kuliah Manajemen Basis Data, yang dimana disuruh untuk menjalankan sebuah SQL untuk menunjukkan suatu tabel dan kolom dari database yang telah disediakan. Oke, selanjutnya yang pertama, perhatikan dan pahami petunjuk dari pengerjaan soal tersebut. Setelah memahami, langsung saja kita masuk dalam pengerjaannya. Di sini saya sudah mencatat apa-apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam kode SQL tersebut. Untuk deskripsi soal yang pertama yaitu kita disuruh menunjukkan jumlah hasil yaitu 68 baris beserta dengan data-data di dalamnya. Untuk petunjuk soal atau deskripsi soal yang kedua, yaitu kita disuruh menunjukkan jumlah hasil sebanyak yaitu 2 baris yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang telah ditetapkan. Untuk soal ketiga atau soal yang terakhir, kita disuruh menunjukkan jumlah hasil sebanyak 12 baris. Dari mana? Dari asal kota dengan jumlah siswa. Setelah memahami deskripsi soal yang telah diberikan, selanjutnya kita langsung saja mengerjakan soal tersebut. Tapi dasar yang lebih dahulu untuk kita ketahui sebelum melakukan tugas tersebut, yaitu kita terlebih dahulu mengetahui isi dari tabel yang telah disediakan. Langsung saja kita klik pada pengerjaannya. Sebelum kita mengetahui isi dari tabel-tabel tersebut, kita terlebih dahulu harus memanggil tabel tersebut. Yang pertama yaitu kita ketik select spasi bintang spasi from, lalu kita panggil tabel-tabel tersebut. Yang pertama ini kita panggil mahasiswa, lalu kita klik jalankan. Di sini terlihat ada jumlah mahasiswa atau jumlah hasil yaitu 68 baris. Untuk yang kedua yaitu kota, kita bisa ketik kota, lalu kita klik jalankan. Di sini tertera ID kota beserta kota-kota tersebut. Selanjutnya yaitu kelamin, yaitu ID kelamin 12, yaitu kelaminnya laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan asal, ID kota beserta dengan NIM. Yang terakhir yaitu JK, sama dengan kelamin. Baik, untuk jawaban dari ketiga soal tersebut sudah saya buat. Untuk penjelasan dari setiap soal setelah pengerjaan kode SQL, untuk sintaknya sudah saya buat seperti ini. Langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Kita copy terlebih dahulu. Kita pahami soal yang pertama, di mana kita disuruh menunjukkan jumlah hasil sebanyak 68 baris dengan data atau kolom yaitu sebuah NIM, nama depan, nama siswa, jenis kelamin, dan asal kota sebanyak 68 baris. Oke, langsung saja kita masuk pada pengerjaannya. Kita tempelkan terlebih dahulu, lalu kita jalankan. Yap, soal yang pertama kita sudah berhasil. Kita berhasil menunjukkan jumlah hasil sebanyak 68 baris dengan kolom NIM, nama depan, nama siswa, jenis kelamin, dan kota. Bisa kita lihat di bawah sini. Oke, kita masuk pada soal yang kedua. Kita pahami terlebih dahulu soalnya. Kita disuruh menunjukkan jumlah hasil sebanyak 2 baris yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan jumlah 46 dan 22. Langsung saja kita pengerjaannya. Setelah kita tempelkan, kita jalankan. Yap, soal yang kedua kita sudah berhasil. Kita berhasil menunjukkan jumlah hasil sebanyak 2 baris yaitu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan jumlah 46 dan 22. Selanjutnya soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Kita pahami lagi soalnya. Kita disuruh menunjukkan jumlah hasil sebanyak 12 baris dengan asal kota dan jumlah mahasiswa. Langsung saja kita masuk pengerjaannya. Lalu kita jalankan. Yap,
Kita sudah berhasil menunjukkan sebanyak jumlah hasil 2 baris, yaitu dari asal kota dan jumlah. Oke, kita masuk pada penjelasan soal yang pertama. Yang pertama ada namanya select. Select di sini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel atau data. Yang kedua ada namanya A. A ini apa? Kenapa kok ada A? Kenapa kok ada B? Kenapa kok ada C? A, B, C, D, dan E ini adalah sebuah nama alias, dimana untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Terus ada substring. Substring ini apa? Substring digunakan untuk memotong sebuah query. Dimana kenapa menggunakan substring? Karena nama depan dengan nama belakang atau nama sisa itu harus dipisah. Maka harus menggunakan substring. Untuk inner join sendiri, yaitu kita bisa lihat pada penjelasan ini. SQL Closure Join digunakan untuk menggabungkan baris dari 2 atau lebih tabel berdasarkan relasi dari tabel-tabel tersebut. Yang penting ada relasi. Dari tabel kita bisa menggunakan untuk menampilkan sebuah data. Yang terakhir ada namanya order by. Kenapa kita menggunakan order by name ASC? Kita bisa lihat pada penjelasan ini. Di sini ada namanya agregasi, yaitu group by, order by, limit XY. Kita menggunakan order by. Order by di sini untuk mengurutkan atau urutan dari nama abjad. Kita menggunakan ASC, yaitu urut dari A sampai Z. Kalau kita menggunakan DSC, urut dari Z sampai A. Oke, untuk penjelasan salah satu seperti itu. Kita lanjut ke penjelasan soal yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, dimana kita disuruh untuk menampilkan jumlah hasil sebanyak 2 baris terdiri dari kolom jenis kelamin dan kolom jumlah. Jenis kelamin terdapat laki-laki dan perempuan, dan jumlah terdapat 46 untuk laki-laki, 22 untuk perempuan. Di mana jumlah ini terdapat atau dari pengelompokan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki berapa, perempuan pun berapa. Sebelumnya kita sudah membuat kode SQL ini. Kita jelaskan satu persatu. Di mana select sama seperti pada soal yang pertama. Select di sini untuk menampilkan sebuah tabel. A di sini digunakan untuk nama alias. Alias dari kelamin yaitu jenis kelamin. On alias dari ID sama dengan ID kelamin. Untuk con yaitu kita bisa lihat pada PPT. Con digunakan untuk menghitung jumlah baris. Digunakan untuk menampilkan jumlah baris dari kolom nilai 1 dari tabel nilai. Lalu ada namanya inner join. Inner join sama seperti yang soal nomor 1, yaitu digunakan untuk menggabungkan dari 2 tabel atau lebih dari sebuah relasi. Oke, yaitu ada namanya group by. Group by bisa kita lihat pada PPT. Group by digunakan untuk menampilkan data yang ditampilkan hanya satu dari beberapa record yang mempunyai nilai sama. Oke, penjelasan soal nomor 2 sudah selesai. Kita masuk pada penjelasan soal nomor 3. Oke, kita masuk pada soal yang ketiga, dimana dalam soal 3 kita disuruh menampilkan jumlah hasil dari tabel yaitu sebanyak 12 baris, dimana dalam tabel itu terdapat kolom yaitu asal kota dan jumlah mahasiswa. Penjelasannya sama, select, kita pilih select untuk menampilkan A alias dari kota sama dengan alias asal kota. Untuk con sama dengan yang soal nomor 2, yaitu untuk menjumlahkan atau menghitung jumlah baris. Inner join juga sama. Inner join yaitu menggabungkan dari 2 tabel atau lebih dari beberapa relasi. Group by asal kota sama dari ini digunakan untuk menyebarkan data yang ditampilkannya satu dari beberapa record yang bernilai yang sama. Yang terakhir namanya order by count. Kenapa kita menggunakan order by count? Lalu disusul dengan order by count DSC, yaitu digunakan untuk digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu. Ada campuran yaitu DSC. Kita memilih DSC dari Z sampai A. Kita balik, kalau yang nomor 2 tadi kita pilih A sampai Z atau ASC, lalu kita nomor 3 ini kita pilih DSC,
yaitu dari Z sampai A. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman paham dan Bapak dosen juga paham, dan serta saya mendapatkan nilai yang baik dari soal UAS yang saya kerjakan dalam mata kuliah manajemen basis data. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman dan saya. Kita jumpa di lain hari dan waktu, di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.